of Kings and Lord of Lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan maka Hosana, sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
layaklah Tuhan kita sembah karena Dialah yang bertahta di atas segala-galanya. Baik, kita akan segera memulai dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus bagi kita, Bapak Johan Darmawan, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di marketplace ya. Tuhan pakai luar biasa dan secara khusus di eh, Full Gospel ya Pak ya, FGB, Betul. Ya, MFI gitu ya, baik. Full Betul. Gospel Business Men's Fellowship International dan seorang Managing Director ya di Hmm. sebuah PT Mulia Glass ya. Jadi eh, Tuhan pakai hamba Tuhan Pak Johan begitu luar biasa dan kita bersyukur ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini untuk memberkati kita. Kepada Bapak saya langsung mempersilakan. Silakan Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Justina, Bu Justinus ya. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat Selamat pagi Pak. selamat juga Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Anak-anak yang menjadi anak Tuhan yang akan membawa terang dan damai kepada dunia. Selamat, terima kasih. Eh, kita doa dulu ya. Ya, mari Amin. kita satukan hati. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, terima kasih Engkau kumpulkan kami bersama, Engkau layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berfirman, Engkau bukakan hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mendengar, mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, tadi disampaikan bahwa saya melayani di Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Ini adalah suatu organisasi Kristen yang melayani orang-orang yang berada di marketplace. Artinya di marketplace itu orang-orang yang tempat bekerja mencari nafkah di tempat kita mencari nafkah. Contohnya pedagang ataupun karyawan ataupun siapa saja yang berada di tempat untuk mencari nafkah. Jadi eh, visi kami adalah membebaskan orang-orang ini yang ada di marketplace dari dosa, dari belenggu dosa dan keterikatan dan menghubungkannya kepada Tuhan. Nah, setelah kami menangkan orang-orang ini di marketplace, maka kami bawa dia ke gereja. Nah, sehingga dengan demikian sebenarnya Full Gospel ini adalah mitra daripada gereja. Itu mungkin sekilas. Dan yang kedua adalah kami ini orang-orang awam, Bapak Ibu. Seperti saya pun orang awam yang saya bukan ahli teologi ya. Sehingga apa yang kami lakukan untuk menjangkau orang-orang di marketplace tadi, yaitu dengan cara memberikan kesaksian betapa baiknya Tuhan kita. Jadi selalu orang-orang Full Gospel itu memiliki satu cara, yaitu memberikan kesaksian. Nah, itu adalah sekelumit tentang Full Gospel, sehingga saya pun akan memulai acara kita ini dengan memberikan kesaksian. Ya. Saya mengalami bahwa Tuhan kita itu sungguh baik. Ya. Tuhan itu, kita itu maha kuasa, maha pengasih. Allah kita itu hidup, gembala yang baik.
raja dari segala raja. Terutama pada saat saya mengalami kesusahan, kesesakan, yaitu pada saat saya kena DBD. Dan saya kena DBD pada saat COVID. Ya. Jadi bisa dibayangkan sulit sekali datang ke dokter dan sulit sekali juga mendapatkan kamar di rumah sakit. Waktu saya datang ke dokter, dokter periksa saya dan di tes trombosit saya itu 166. Sebenarnya 166 masih bagus karena yang normal itu trombosit itu antara 150 sampai 450. Ya, Ya, betul ya Bu ya. Ada yang dokter mungkin di sini. ya betul dok. Nah, Betul Pak Johan. ya. Kemudian saya diminta segera Bapak masuk ke rumah sakit. Telepon saja istri Bapak supaya bawa baju, katanya. Saya bilang, dok, kan baru 166. Ngapain saya masuk? Apalagi zaman COVID gini, saya takut sekali masuk ke rumah sakit. Namun dokter tetap bilang, Bapak harus masuk. Saya masih ngeyel, masih terus berdebat. Akhirnya terjadi kesepakatan dengan dokter, saya masuknya nanti aja ya, menjelang malam. Saya mau pulang dulu, saya mau mandi dulu, masih makan dengan keluarga, baru saya nanti datang. Ya akhirnya dokter bilang, oke boleh, tapi yakinkan kamu datang ya? Iya betul. Nah, sore sekali saya datang ke rumah sakit sendiri. Saya minta istri saya tidak mengantar, tidak menjenguk, karena dalam keadaan COVID. Nah, saya masuk ke dalam kamar, saya berkata, ngapain juga ya, hitung-hitung istirahat lah di rumah sakit ya. Gitu. Dan besok pagi dites lagi trombosit saya. Bapak Ibu, ternyata trombosit itu turun ke 40 saja. Gitu. Sangat sangat drastis turunnya. Di situ saya mulai bersyukur pada Tuhan. Semua itu Tuhan yang mengatur. Kita tidak bisa mengandalkan logika, cara berpikir, kemampuan berpikir kita, karena semuanya itu Tuhan yang mengatur. Masih 40 masih oke lah ya. Karena 40 itu masih penyakit DBD yang klasifikasinya masih sedang, belum berat. Saya bernyanyi, memuji Tuhan di dalam kamar. Saya masih bawa laptop, saya masih kerja berhubungan dengan kantor. Saya pikir tidak apa-apa, tidak terasa sakit apa-apa. Kemudian besok Bapak Ibu saya dites lagi. Turun ke 20-an, Ibu. Dan di situ mulai panik. Karena sebenarnya dalam definisinya, kalau kita sudah trombositnya tinggal 20 sampai 50, itu sudah masuk klasifikasi penyakit yang berat. Nah, ya mudah-mudahan saya berdoa besok bisa kembali naik, karena katanya kata orang, begitu naik, langsung dia naik terus dan bisa pulang. Keesokan harinya dites lagi, karena setiap pagi itu dites darahnya, ternyata Bapak Ibu trombosit saya turun ke 12. Dan 12 itu sudah sangat kritis, karena di situ sudah memiliki potensi bahwa darah itu akan bisa pecah setiap saat. Dan dokter maupun suster memperingatkan saya jangan garuk-garuk sampai menimbulkan luka. Apapun hati-hati. Kalau perlu sebenarnya tangannya harus diikat katanya. Tapi saya bilang tidak apa-apa. Dalam hati saya bilang saya punya Tuhan yang baik.
Kemudian saya tetap berdoa sendirian di dalam kamar itu. Saya bernyanyi, Tuhan sangat baik, Tuhan adalah tempat persembunyian saya, Tuhan adalah kubu pertahanan saya, Tuhan adalah benteng saya. Ya, saya yakin Tuhan akan menolong. Keesokan harinya diperiksa lagi, saya dengan penuh optimisme, wah, pasti hari ini sudah kembali. Bapak Ibu, yang terjadi adalah setelah keluar tes yang terakhir itu, trombositnya tinggal 9. Ya. Jadi sudah cukup kritis, walaupun secara fisik saya masih kelihatan segar. Gitu. Dan hanya satu, saya tahu saya hanya bisa bergantung kepada penyelamat kita. Penyelamat kita yang sudah bangkit dari kematian. Maka saya berdoa dan kemudian saya menyerahkan diri sepenuhnya. Nah, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau Tuhan mau panggil saya pun, nah, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan jaga keluarga saya, semuanya saya percayakan kepada tanganmu. Saya tidur dengan tenang. Nah, keesokan harinya dites lagi, dan ternyata keesokan harinya dia sudah mulai naik, Bapak Ibu. Dari 9 kembali naik ke 12, kemudian naik ke 40 lagi, 40-an, kemudian hari selanjutnya saya boleh pulang. Kita kasih kemuliaan pada Tuhan kita. Dari sini saya mohon izin untuk Luar share. biasa. Saya share dulu ya. Bisa bisa kelihatan layarnya, Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, sudah. Oke, baik. Bisa, Pak. Ya. Nah, jadi di sini benar-benar ayat ini yang membuat saya dekat dengan Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar adalah tempat persembunyian kita terhadap kesesakan. Tuhan yang jaga kita Amin. sehingga kita selalu luput dan kembali akhirnya selalu bersorak. Amin. Nah, ini ayat yang sangat populer, Mazmur 91 ini, bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, kembali cuma pertanyaannya adalah, kalau kita tahu, kita dengar, kita baca, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu mampu menolong kita. Pertanyaannya adalah, pada waktu kita berdoa, apakah kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu akan menolong saya? Benar enggak ya? Banyak orang yang berdoa, toh tidak terjadi apa-apa. Nah, mari pada pagi hari ini kita mengenal lebih jauh karakter dari hati daripada Yesus kita. Di sini kita merasakan bahwa benar Yesus kita itu Tuhan yang pasti akan menjaga, menolong kita. Bagaimana hati Yesus kita? Yang pertama, di Matius 11 ayat 29. Yesus kita itu
adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Bapak Ibu, kita percaya ya, setiap firman Tuhan adalah janji Tuhan buat anak-anaknya. Amin. Jadi peganglah ayat ini, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa hati Tuhan kita itulah lemah lembut dan rendah hati. Setiap lemah lembut, setiap kali kita mengalami kesesakan, pada saat kita datang kepada hadirat Tuhan, Tuhan pasti menjambut kita. Tuhan akan memeluk kita, memberikan kelegaan. Dia sangat terbuka. Dia tidak akan menuduh atau menghakimi. Itu salahmu sendiri, kenapa begitu? Gitu. Dia bukan Allah yang seperti itu. Dia akan menghibur hati kita dalam kesesakan. Jadi ini Amin. hati hati Yesus kita, Bapak dan Ibu. Dan dia rendah hati. Dia siap menerima kita kapan aja. Nggak perlu kita bikin appointment dulu mau ketemu dulu Yes. ya. Ya. Jadi sangat rendah hati ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang sangat penting. Pegang ini. Dia lemah lembut dan dia rendah hati. Jadi tidak perlu Bapak Ibu merasa ragu, tidak perlu merasa saya orang berdosa, Tuhan mungkin tidak akan mendengar saya, Tuhan tidak akan melayani saya. Tidak demikian, karena dia tidak pernah menuduh, dia tidak pernah menghakimi. Justru dia datang untuk mengangkat kita dari dosa kita, mengangkat kita dari kesesakan kita. Ini yang pertama, Amin. ya Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan kita ini penuh dengan belas kasih. Bapak Ibu ketika membaca di Yohanes tentang Lazarus yang meninggal dunia, dan ketika Yesus datang ke tempat Lazarus, Lazarus sudah ada di lubang kubur karena sudah 4 hari berlalu, dan Yesus melihat Maria menangis, maka masgulah hatinya, maka sedihlah hatinya, maka hatinya terharu. Nah, dan sampai bahkan Yesus kita menangis. Bapak Ibu bayangkan bagaimana Tuhan kita. Tuhan sendiri bisa menangis. Itu benar-benar menunjukkan hatinya penuh dengan belas kasih kepada kita. Ada juga di Lukas, Bapak Ibu. Ketika di kota Nain, anak dari seorang janda, satu-satunya laki-laki, dan dia juga satu tiang ekonomi untuk janda itu, anak itu mati. Dan janda itu sangat sedih karena kehilangan yang luar biasa. Yesus melihat janda itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian Yesus membangkitkan anaknya. Bapak Ibu, jadi kita tahu hati Yesus kita, hati yang penuh dengan lemah lembut, hati yang penuh dengan belas kasih. Kita sangat berbahagia memiliki Allah yang seperti itu. Allah yang memang maha pengasih. Kita lihat Amin. yang ketiga. Kenapa Yesus harus kita yakini bahwa Yesus memiliki
akan menolong kita. Karena Yesus bisa memahami permasalahan kita. Dia adalah imam besar, bukan imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, dia pernah menjadi manusia. Dia sama dengan kita. Dia juga pernah dan telah dicobai. Hanya bedanya dia tidak berbuat dosa. Sehingga dia betul-betul menyelami permasalahan kita, kesesakan kita, kesulitan kita, kesedihan kita. Ya, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Ini membuat harus kita yakini dia tahu permasalahan kita dan dia penuh dengan belas kasih dan dia akan menolong dengan lemah lembut. Ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum ini, kalau masih Bapak Ibu belum yakin apakah Tuhan Yesus mau menolong? Jawabannya, Yesus sendiri sangat senang, sangat bahagia kalau dia bisa menolong kita. Bayangkan kalau Tuhan kita yang bersedia disalib. Apakah dia tidak bersedia untuk datang menolong kita? Tidak ada yang lebih besar pengorbanan Yesus daripada dia menyerahkan nyawanya. Amin. Tidak ada yang lebih Amin. besar yang tidak dapat dia lakukan. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan Yesus, maka bukannya kita kehilangan kesempatan untuk pulih, untuk lepas dari masalah kesesakan dan jerat belenggu dosa. Tapi Yesus sendiri pun akan merasa sedih. Kenapa Bapak Ibu tidak datang kepada Dia? Padahal Yesus disalib pun Dia bersedia. Kenapa kok Bapak Ibu saya tidak datang kepada Dia? Justru Tuhan kita ini yang akan merasa sedih, Bapak Ibu. Dan yang terakhir ini adalah suatu garansi bahwa pada saat Bapak Ibu datang kepada Dia, Tuhan Yesus memberikan garansi. Siapa yang datang kepadaku tidak akan dibuang. Ya. Jadi, Bapak Ibu, ini satu garansi dari Tuhan kalau Bapak Ibu datang kepada Yesus. Bapak Ibu akan diterima dengan lemah lembut dan Bapak Amin. Ibu tidak akan dibuang. Amin. Amin ya. Nah, Amin. jadi sebab itu ayo kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi, waktunya adalah waktu Tuhan ya Bapak Ibu. Dia tidak pernah terlambat. Dan ini tidak ada Allah lain yang bisa memberikan garansi seperti ini Bapak Ibu. Amin. 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 Jadi kita mengenal hati Yesus, hati Tuhan kita. Lemah lembut, rendah hati, penuh belas kasih. Dia tahu, memahami masalah kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan terlebih lagi dia penuh dengan sukacita kalau kita datang kepada Dia. Justru kalau kita tidak datang pada Dia, maka Tuhan kita akan merasa sedih.
Apakah pengorbanannya di kayu salib belum cukup untuk meyakinkan Bapak Ibu? Mari jangan membuat Tuhan kita merasa berduka. Bisa begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu kalau kita taruh bagaimana hati Yesus di dalam hati kita, kita tahu Tuhan kita ini Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang siap menolong, tempat persembunyian kita, benteng kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Simpel saja, Bapak Ibu. Cuman satu ya. Hanya datang kepada Tuhan Yesus. Itu di Matius 11 ayat 28. Hanya Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sudah berfirman, Bapak Ibu, berkat sudah Tuhan sediakan, berkat kesembuhan, berkat lepas dari dosa, berkat lebih dekat hidup, lebih intim dengan Tuhan, merasakan damai sejahtera dari Tuhan, itu sudah disediakan. Datanglah, ambillah itu Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus menunggu kita semua. Ya. Terbuka saja kepada Tuhan Yesus. Ajak Tuhan Yesus berbicara. Sediakan waktu yang khusus. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi nanti Bu Justina, semua orang harus lebih rajin ikut doa pagi ya. Dan tapi juga sediakan waktu. Jangan kita yang bicara terus gitu. Tapi kita sediakan juga hati dan waktu. Dia menyembah, dia mendengarkan Tuhan berbicara apa yang Tuhan ingin sampai katakan pada saya. Bangun satu hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Dan rasakan, buka hati supaya kita bisa merasakan bahwa kita ini sudah diampuni. Bahwa Amin. Tuhan kita itu sudah bangkit juga dari mati. Ya. Amin. Biarkan Tuhan kita ini mengasihi kita semua. Karena dia adalah kasih. Amin. Amin. Ya. Jadi mungkin ini penutup. Jadi kita harus selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar. Yang penting kita lebih mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana hati Tuhan kita, dan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan ditutup dengan doa dulu, Pak. Silakan. Oh iya. Bapa yang penuh kasih di dalam surga, terima kasih kami boleh mengetahui hati-Mu ya Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami ingin merasakan kasih-Mu Tuhan. Karena kami juga percaya Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah memberikan kami kehidupan yang baru. Engkau akan memberikan harapan yang baru. Engkau akan memberikan sukacita yang baru. Engkau akan memberikan damai sejahtera yang baru. Jamahlah kami satu persatu Tuhan, terimalah kami ke dalam pelukan-Mu. Kami percaya Engkau akan membuat hidup kami menjadi kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kehidupan yang baru
akan kami dapatkan dari Engkau ya Amin. Allahku. Terima kasih sertai Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Jangan lepaskan tangannya Tuhan, pegang terus sehingga dia Yes. terus merasakan bahwa Engkau ada untuk mereka, Engkau ada Haleluya. untuk kami semua. Terima kasih Tuhan yang baik. Puji syukur kehadirat-Mu dalam Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, terima Amin. kasih Pak Johan yang sudah Luar memberkati kita biasa. dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dan disertai dengan kesaksian hidup bagaimana Tuhan memulihkan Bapak dalam keadaan yang kritis ya, tidak mudah ya melewati masa-masa itu dan kondisi itu kalau secara manusia sudah terjadi perdarahan yang hebat ya Pak ya, ya Betul. dengan keadaan trombosit yang sangat-sangat rendah seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus memberi kesempatan dan sampai hari ini Bapak terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Khususnya pagi ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa dialah Tuhan Yesus yang kita sembah, tempat persembunyian kita. Dia adalah pribadi yang lemah lembut, rendah hati, dia berbelas kasihan kepada kita, dan dia tahu permasalahan-permasalahan apa yang kita alami, dan ketika kita datang kepadanya, dia tidak pernah membuang kita. Baik. Ya, kami mengucapkan terima kasih Pak Johan yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini dan tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya mempersilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya ya berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi ini. Di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Jonathan Trisna. Shalom, selamat pagi Pak Jonathan ya. Beliau adalah salah satu dosen saya dulu ya waktu masih kuliah di SCTBI. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya kepada Saya Pak Bu Johan? Yustina, Ya, mau dengan kesaksian boleh? Ya, Ibu siapa? Bu Noni, Bu Yustina mau kesaksian boleh? Baik, Singkat-singkat silakan Ibu. aja. Terima kasih Bu Yustina. Selamat pagi Dr. Johan Darmawan. Saya boleh mau kesaksian. Saya juga pernah mengalami DBD, demam berdarah. Audible ya. Matikan kamera. Dan pada saat itu kalau Dr. Johan berseru mencari Tuhan Yesus. Pada saat itu saya tahun 2005 belum terlalu dekat dengan Tuhan Yesus. Masih sibuk dengan bekerja. Jadi ini saya mau saksikan untuk perbandingan yang mencari Tuhan dalam kondisi sakit dan yang dalam sakit tapi tidak mencari Tuhan. Nah, ini luar biasa ya untuk pagi ini diingatkan bahwa kalau kita dalam kondisi apapun harus mencari Tuhan. Dan saya singkat cerita DBD dengan kondisi trombosit pada saat itu 17.000 dari 200 sampai turun karena yang normal kan 150 sampai 450. Dari 200 karena background perawat jadi Anda paling panas-panas biasa aja, minum obat dokter terus bekerja. Tetapi dengan kondisi yang proses sedang stadium mulai menurun, akhirnya saya berobat sudah trombosit 50.000 pada saat berobat. Langsung masuk rumah sakit, diinfus, sudah ada gejala sesak, itu pun belum mencari Tuhan, masih sibuk dengan saya sakit ini, masih sibuk dengan fokus sakit. Jadi ini perbandingan yang mencari Tuhan ya. Akhirnya drop sampai 17.000, sudah sesak nafas, paru-parunya sudah terisi cairan. Jadi sudah sesak, nafasnya sudah 60.000 per menit. Akhirnya harus ditambah dengan trombosit 5 kantong. Nah, pada saat itu kan trombosit harus disaring ya dari plasma sel. Itu kesulitan juga untuk mencari karena dia lewat proses mesin. Hanya ambil intinya aja. Tapi saya sudah sesak dan keluarga dan suami dan anak-anak itu sudah dipanggil oleh dokter yang merawat dan menyatakan kami sudah merawat
semaksimal mungkin Bapak dan anak-anak, karena ini ya tinggal kuasa Tuhan. Tapi itu saya masih dalam kondisi yang lemah, belum berseru 100%, hanya berdoa singkat-singkat, belum serius seperti yang Dr. Johan dalam kelemahan tubuh mencari Tuhan, bernyanyi, memuji, dan saya menilai dalam perbandingan sakit tadi, yang mencari Tuhan dengan yang tidak. Tuhan benar-benar turun tangan dalam kelemahan apapun kepada orang yang berseru, Tuhan pasti memegang tangannya. Dan saya memang banyak yang mendoakan, tetapi harus Tuhan mau dari hati orang yang sedang sakit. Dia tidak mau kalau orang lain, hanya orang lain yang diharapkan untuk mendukung doa. Akhirnya ya Tuhan masih punya kasih karunia ya untuk menolong saya. Tuhan masih rangkul. Dan saya sempat jatuh koma 2 hari. Saya tidak sadar. Bagaimana mau berdoa juga itu. Karena Tuhan juga melihat tidak ada niat hati dari saya. Dan belum 100% ini saya mau utarakan supaya kita kalau yang terjadi begitu jangan. Sudah ada pengajaran kan hari ini bahwa dalam kondisi apapun kita tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memegang tangan kita. Dengan jalan cerita jatuh 2 hari tidak sadar, saya tidak tahu kan kalau tidak sadar. Memang ada mimpi, tapi mimpinya itu tidak usah diceritakan di sini. Tuhan memang masih mau mencari ya. Tuhan memang kalau Tuhan sudah pilih mungkin dari dia lahir, walaupun penuh goncangan, kalau Tuhan sudah memegang, walaupun kita masih liar, tidak mencari Tuhan, kalau Tuhan sudah memilih, itu ada waktunya memang Tuhan mau hajar kita ya. Amin. Yaitu, ya, memang ada pesanan Tuhan. Saya tidak sadar itu, sempat ke alam yang ya ada yang percaya, ada yang tidak, saya tidak tahu ya. 2 hari itu, setelah saya melihat sesuatu itu di taman itu, ada sepotong kertas digulung, tapi kosong, tidak ada isi. Titip di tangan, terus saya bawa pulang. Saya bilang begini, saya tidak tahu itu kalau Tuhan atau apa, tidak tahu. Pokoknya cuma terima surat, kosong, gulung, ngapain? Saya kan mau pulang, saya kalau libur, kalau kerja itu libur, pingin bawa oleh-oleh ke teman, ngapain kertas kosong? Saya pingin oleh-oleh dari tempat ini, saya mau bawa ke teman-teman karena baru pulang cuti. Saya ingatnya cuti. Ya sudah, singkat cerita, saya ambil genggaman itu kosong. Tapi nanti ada jalan cerita kosong itu kenapa. Akhirnya saya sadar, jadi hanya menceritakan, singkat cerita menceritakan tentang yang mencari Tuhan dalam kondisi sakit dan yang tidak mencari Tuhan. Apalagi, itu aja perbandingannya. Saya tertegur dengan kesaksian dari Dr. Johan Darmawan bahwa kita memang mencari Tuhan. Tidak sakit pun harus mencari Tuhan. Terima kasih. Maaf kepanjangan. Ya, baik Ibu Nuni, terima Terima kasih untuk kasih, Ibu Nuni. kesaksiannya yang memberkati kita semua. Mungkin ada tanggapan dari Pak Johan terkait ini? Nggak ada sih. Itu Oke. ya, Ibu Noni pun merasakan jamahan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Amin. Baik. Tadi ada yang raise hand, Ibu Ruth, silakan Ibu Ruth. Ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas firman yang sudah Bapak sampaikan tadi. Tadi Bapak mengatakan kalau Tuhan Yesus itu penuh kasih dan rendah hati. Selalu mau mengampuni, bahkan nyawanya aja dia serahkan. Pak, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan yang berulang-ulang terus, Pak? Dan itu kesalahannya memang kita sadari. Apakah masih tetap diampuni, Pak? Demikian pertanyaan saya, Pak. Saya kira pertanyaannya harus Pak Jonathan ini yang jawab ini. Ya, ya kita percaya bahwa Yesus itu penuh dengan pengampunan. Namun beberapa ayat yang ada di Firman, mungkin Ibu pernah baca di mana ada seorang yang berzina hendak dirajam dengan batu, kemudian Yesus
menyelamatkan dia. Yesus berkata, siapa yang merasa tidak berdosa, silahkan dia orang pertama yang melempar batu. Akhirnya tidak ada satupun yang melempar batu, dan perempuan itu pun bertanya, sudah pergi semua, artinya dia selamat? Iya. Namun terakhir Tuhan kita mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Begitu ya Bu ya. Jadi jangan kita mencobai Tuhan dengan berdosa nanti diampuni lagi, kemudian berdosa lagi, toh nanti diampuni lagi. Nah, karena Tuhan Yesus mengatakan, pergilah engkau, nah, dan jangan berbuat dosa lagi. Dan ini yang diperlukan, Ibu Ruth. Pada saat kita menerima Tuhan, kita menerima Roh Kudus di dalam tubuh kita. Kita pun sebenarnya tahu bahwa kita sekarang dengan menerima Roh Kudus, kehidupan kita itu harus punya kehidupan yang baru. Jangan mengikuti kehidupan yang lama lagi, karena tubuh dan roh kita itu sudah menjadi milik Kristus. Ya. Tubuh kita ini sudah menjadi bait Allah. Kalau kita sudah menjadi bait Allah, apakah kita akan mengotori lagi bait Allah ini? Jadi kembalilah, kalau sudah diampuni, kembalilah bahwa kita sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Ya, dengan demikian hiduplah dengan kehidupan yang baru, yang lebih dekat dengan Tuhan, eh, eh, yang kita dengan demikian kita bisa juga menyembah dalam roh kepada Tuhan. Dan dengan kita melakukan, kita panggil intimasi, keintiman dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kemampuan untuk menjauhi dosa, sehingga kita tidak akan melakukan dosa itu berulang kali. Jadi begitu diampuni, Ibu merasa kita diampuni Tuhan, kita merasakan damai sejahtera yang baru dalam hati, kita merasa bahwa Roh Kudus sudah menyertai kita, rubahlah hidup kita. Supaya hiduplah dengan lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga kita bisa juga meniru, mengikuti karakter Yesus. Sehingga karakter Yesus adalah karakter kita. Dengan demikian, si iblis pun tidak akan bisa menyentuh, mengajak kita untuk berbuat dosa yang sama. Mungkin itu ya, Bu Ruth. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Jonathan, silakan Pak. Oke, cukup. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ruth tadi ya. Oke, baik. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Pak Jonathan, ada yang mau disampaikan, Pak? Oke, ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya Bapak Johan Darmawan? Boleh saya bicara? Ya, silakan Pak Laswardi ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Johan Darmawan yang hari ini membawakan tema mengenai mengenal hati Yesus. Tadi Bapak baca mengenai Yohanes 11, 32, 38 dan Lukas 7, 13 itu Yesus memiliki hati yang penuh kasih. Dan di Ibrani 4 ayat 15 itu Yesus memiliki hati yang empati. Dan di dalam Yohanes 6, 37 dan di Ibrani 4, 16 bahwa Yesus memiliki hati yang terbuka. Dan di dalam Mazmur 57 ayat 9 dan Matius 11 ayat 28, 29 itu mengenai Yesus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Jadi kita belajar hari ini mengenai mengenal hati Yesus, di mana Yesus memiliki hati yang penuh kasih, hati yang empati, hati yang terbuka, dan hati yang penuh belas kasihan seperti itu, Pak. Jadi hati Yesus dapat dikenal itu melalui Alkitab yang adalah sumber utama untuk mengenal hati Yesus.
Melalui Alkitab kita dapat memahami karakter, sifat, dan tindakan Yesus ya, seperti itu. Jadi mengenali hati Yesus itu melalui Alkitab, melalui kita berhubungan dengan Dia, melalui ketaatan kepadanya, melalui pelayanannya Kristus, melalui pengorbanan Kristus, melalui kebangkitan Kristus, seperti itu Pak. Ya benar ya Pak, setuju ya. Sangat setuju. Ya dengan kita memiliki hubungan pribadi ya dengan Kristus itu sebenarnya kunci utama untuk mengenal hati Yesus. Melalui doa kita dapat berbicara dengan Yesus dan mendengar suaranya. Ya, ketaatan kepada perintah-perintah Yesus adalah cara untuk mengenal hatinya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak taat, kita tidak bisa mengenal hatinya sesungguhnya. Jadi kalau kita taat itu, kita akan memahami apa yang diinginkan bagi kita. Ya, kalau kita lihat pelayanan Yesus itu kepada orang lain menunjukkan hatinya yang penuh kasih dan belas kasihan. Pengorbanan Yesus itu di kayu salib menunjukkan Dan cintanya. padat ya Pak Ardi. Ya seperti itu sedikit lagi Pak Bu. Kebangkitan Yesus menunjukkan kuasanya atas kematian dan dosa serta harapan kita untuk hidup kekal. Kedatangan kembali itu menunjukkan hati Yesus yang setia dan janjinya untuk membawa kita ke rumahnya. Tuhan memberkati. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Laswardi. Jadi saya dapatkan poin baru. Nanti kalau saya bicara ini saya boleh tambahin ya Pak Laswardi ya. Terima Iya, kalau saya kasih. salah juga saya minta maaf ya Pak. Saya cuma buat mengungkapi atau ya saya sebagai masukan aja kalau memang boleh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Pak Laswardi. Iya. Ya, baik. Pak Laswardi sudah menyampaikan apa yang didapatkan dan ada tambahan ya. Terima kasih Pak Laswardi. Jadi kalau closing statement-nya itu berkata bahwa kita harus mengenal hati Yesus lebih dalam dan mengalami kasih dan belas kasihannya, seperti itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati Pak semuanya. Ya, silakan yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Yang Ada Ibu Mince dari Manado. Maaf saya keluar mengantar cucu ya. Terima kasih, Tuhan Ya, berkati. Ibu Mince, silakan Ibu. Manuel Palaswardi. Belum di Mute. unmute Ibu, dibuka dulu mic-nya. Suaranya nggak keluar Ibu. Ibu Mince, kalau mau bicara audionya dibuka Ibu. Suaranya nggak kedengaran Ibu. Oh, Ya, baik mungkin yang lain. Ya, halo. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Ya, Pak Budi Samarinda Bu. Bu Justin. Ya, silakan, saya silakan Pak. Budi. Ya. Ya, langsung selamat pagi Pak. Ya, silakan Pak Budi. Pagi, ya. Ya, terus bersama Rinda juga nih Pak. Selama lama gak ketemu nih Pak di Job juga Pak. Mungkin Bapak bisa sekarang sudah luar desa, mungkin di atas berapa ini Pak? 70 atau 80 ini Pak. Semangatnya luar desa itu. Saya Januari kemarin merayakan ulang tahun ke-70. Wah, luar desa ini Pak. Happy birthday. Semangat pelayanan yang begitu dahsyat Pak. Sudah 70 tahun. Semangat melayani. Cuma saya luar biasa Bapak sampaikan tentang bagaimana tadi yang disampaikan tentang hati yang lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Memang kadang kita masih kurang sungguh-sungguh gitu ya. Itu yang menjadi problem gitu. Ya. Tapi saya sangat diberkati ya Pak Johan disampaikan Bapak. Cuma saya ada kesaksian gitu ya, kesaksian tentang masalah anak juga sudah lama ya, masih kecil ya. Jadi pasien anak saya dulu masih kecil, yang cewek itu yang umur baru 2-3 tahun waktu itu. Saya bawa obat itu karena kupingnya itu bernanahan, biasanya belak itu dari hidung. Tapi tidak bisa keluar Pak, jadi dari telinga gitu. Nah jadi saya pakai dokter spesialis THT,
Saudara teh bawa obat balik tidak sembuh juga, seminggu ke dokter. Habis itu saya ganti dokter lain sampai tiga dokter spesialis juga. Ternyata sama gitu Pak, nggak bisa sembuh total gitu, kemauan saya sembuh total gitu, seminggu ke dokter. Yang kasihannya sedikit anak saya ini masih kecil, dikasih obat itu sampai 5-6 macam, harus makan sehari 3 kali gitu. Bayangkan anak sekecil itu masih umur 2-3 tahun, itu sangat sedih gitu. Saya dekati mulutnya bawa obat semua, jadi saya sedih gimana nih, apakah ketika saya dokter sini kurang maksimal bisa mengobati atau pintar, itu pikiran saya ya, harus dibawa keluar kota kan gitu. Nah, coba-coba itu saya ada pikiran gitu, tapi coba-coba saya mencari Tuhan gitu. Saya berdoa dulu tadi itu sampai obat terakhir, saya apotik, saya bilang saya berdoa, ini teman-teman kita sepakat sama istri saya pas malam Jumat gitu ya. Jadi saya kasih makan malam itu, saya bilang manfaatnya obat ini jangan kasih makan lagi, disimpan aja, kita berdoa dan berpuasa. Jadi besok itu saya puasa lah untuk anak saya ini, saya sepakat mendoain dan percaya saya ada pertolongan Tuhan. Nah, dari setiap hari saya doain, saya tumpangi tangan anak saya ini. Jadi ternyata saya tidak kasih makan obat, tapi saya stopkan, banyak nggak boleh saya kasih makan. Jadi saya melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Selama saya berdoa berpuasa itu, doain anak saya itu, 3 hari itu tidak pernah keluar lagi. Sampai seminggu tidak pernah keluar lagi. Nah, anak itu. Nah, jadi akhirnya tetap hari Jumat saya ketemu puasa. Nah, terus saya berdoa puasa, tidak pernah keluar lagi sudah. Betul-betul stop total gitu. Jadi saya melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa menjamah buat anak saya. Ya, nah, karena untuk saya mencoba mencari Tuhan dulu, saya pikir saya bawa ke Jawa, belum tentu anak saya sembuh mungkin gitu. Ya, nah. Tapi itulah kemurahan Tuhan, kita kadang-kadang lupa dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di situ ya. Jadi inilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berikan. Karena firman-Nya bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Ya. Karena saya mencari, saya mendapatkannya buat anak saya bersyukur karena kemurahan Tuhan. Mungkin itu kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Baik, Budi. terima kasih Pak Budi ya yang sudah menyampaikan kesaksiannya dan memberkati kita semua. Tak terasa kita sudah di penghujung acara kita pada pagi hari ini. Kami Mungkin dari Doa satu lagi Pagi boleh, Bu Anastasis Yustina. sekali lagi ya Bu Pak. Yustina boleh saya Oh tambahkan iya, satu ya? silakan Pak, silakan. Iya. Statement. Iya, tadi dari Pak Laswardi, namun beliau sudah pergi, dari Pak Budi, terutama dari Ibu Ruth ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih Tuhan itu, supaya juga bagaimana kita tidak berbuat dosa lagi. Mungkin satu ayat yang bagus, yang indah itu di Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Ya, Ya, di amin. mana akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Amin. benar sekali, kita harus dekat dengan Tuhan kita harus melekat dengan Tuhan kita harus Amin. benar-benar punya hidup yang baru, sehingga dengan demikian kita akan berbuah banyak. Karena di luar dia tidak bisa apa-apa, tapi bersama kita melekat kepada batangnya, maka kita pun tidak akan tergoda untuk berbuat dosa lagi. Ya, mungkin itu tambahannya. Jadi itu kuncinya, betul yang seperti Pak Budi katakan juga, melekatlah dengan Tuhan. Percaya, peganglah firman Tuhan. Amin. Luar biasa ya closing statement dari Bapak Johan, ya tetap melekat pada Tuhan karena dialah sumber dari segala yang kita butuhkan. Terima kasih sekali lagi Pak Johan Darmawan yang sudah memberkati kami di Doa Pagi Anastasis pada pagi ini. Doa kami Tuhan pakai Bapak luar biasa lagi ya dengan keluarga dan di usaha dimanapun Bapak bekerja, usaha apapun yang Bapak lakukan, Tuhan berkati. Dan lewat hidup Bapak, banyak jiwa diberkati.